Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'un alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasfiyuhu wa khaliluh khairan nabiyyin arsalahullahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi kitabihil Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini, yaitu beliau baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini seyogyanya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri tauladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Sayyidina Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktekkan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kepada orang musyrik pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku santun dan mengasihi. Tidaklah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana malah mendapat perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan mati semua.
Namun apa sikap Nabi? Nabi berucap, Anda mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik." Kemudian Nabi menjawab, "Sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wasi, seorang budak berkulit hitam. Wasi tidak hanya membunuhnya dengan menghunuskan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal ini membuat Nabi sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi ketika Wasi menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya, meski beliau tidak mau melihat wajah Wasi lagi, sebab akan mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, "Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat menteladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.